Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Apakah adik-adik masih ingat sebelumnya minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, tentang kisah. Sekarang kita nanti akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Habsyah. Ya, sudah siap? Sebelumnya Pak Guru absen dulu ya. Muzaki Hashim hadir. Imam Ghazali hadir. Ahmad Zaidanil hadir. Gendis Rahmawati hadir. Nah, pengertiannya adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya peristiwa yaitu perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam, menandai awal penanggalan hijriah balik pada perjuangan dakwah Islam. Dalam definisinya yaitu hijrah dalam bahasa Arab itu berarti berpindah atau migrasi. Dalam sejarah Islam, hijrah merujuk pada peristiwa Nabi Muhammad SAW sahabat yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, tempat beliau menjalankan dakwah awal Madinah, yang pada masa itu dikenakan sebagai Yastrib. Kemudian menjadi tempat yang lebih aman dan kondusif untuk membangun komunitas muslim yang kuat. Nah, jadi seperti itu. Saya akan menampilkan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tolong disimak video ini ya. Dan setelah kalian simak video ini, saya akan tanyakan nanti apa yang kalian dapat dalam melihatnya sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di video ini. Kisah Raja Najasyi dan umat Islam di Habasyah. Demi menjaga keselamatan dan akidah umat Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrik dongkol saat mengetahui bahwa umat Islam hidup aman dan tenang di Habasyah. Maka dikirimkanlah 2 orang utusan musyrik Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Pasca peristiwa kenabian, keadaan kaum muslimin di Mekah sungguh memprihatinkan. Tekanan dari kaum Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW semakin berat. Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah. Mereka mulai mencari cara agar keluar dari siksaan yang pedih ini. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisyaratkan untuk hijrah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Dan bumi Allah itu adalah luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita tentang penguasa negeri Habasyah yang terkenal dengan sifat-sifat kemuliaannya. Beliau adalah seorang raja yang adil dan bijaksana, selalu menghormati tamu, berpendirian kuat, dan tidak pernah menzalimi rakyatnya. Semoga hijrah ke negeri Habasyah merupakan keputusan yang tepat. Ya Allah, hamba mohon, mudahkanlah para pengikutku dalam mempertahankan keimanannya. Wahai para sahabat, seperti yang kita lihat sekarang ini, bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah semakin tersiksa. Aku perintahkan kalian agar hijrah ke Habasyah. Hal ini semata-mata aku lakukan untuk menyelamatkan agama ini. Aku tahu Raja Habasyah yang bernama Ashamah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Tepatnya pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, beberapa orang kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Rombongan dipimpin oleh Utsman bin Affan yang berangkat bersama 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita muslim. Ruqayyah, sang istri, juga turut serta. Sedangkan Rasulullah dan keluarga yang lain tetap tinggal di Mekah. Mereka berjalan menuju pantai dengan hati-hati. Sesekali mereka berhenti, bersembunyi agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Di pelabuhan Syaibah,
tampak 2 kapal menuju Habasyah. Rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Utsman turut serta dalam kapal tersebut. Penduduk Habasyah menyambut baik kedatangan kaum muslim dari Mekah meskipun mayoritas beragama Nasrani. Selama tinggal di Habasyah, kaum muslim merasakan ketenangan dalam beribadah yang selama ini mereka rindukan. Setelah sekian lama di Habasyah, mereka kembali ke Mekah karena mendengar bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Namun ternyata berita tersebut tidaklah benar. Nabi Muhammad tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan kaumnya hijrah lagi ke Habasyah. Rombongan kali ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan jumlah pengikut lebih banyak dari hijrah pertama. Berita tentang hijrahnya kaum muslim ke Habasyah akhirnya sampai ke telinga kaum musyrik. Apa? Mereka berhasil lolos lagi? Tidak akan aku biarkan hal ini terjadi untuk kedua kalinya. Tenanglah wahai saudaraku, aku punya ide bagus. Bagaimana jika kita beri hadiah mewah untuk para penguasa negeri Habasyah? Lalu kita minta raja untuk menyerahkan mereka. Itu ide yang sangat bagus. Aku akan memilih 2 orang yang paling cerdik akalnya dan pintar dalam berdebat untuk menemui raja. Keesokan harinya, berangkatlah 2 orang utusan kaum musyrik menuju negeri Habasyah. Mereka adalah Amr bin Al-As dan Abdullah bin Robi'ah. Sesampainya di negeri Habasyah, sebelum menemui raja, keduanya mendatangi para uskup di rumah ibadah mereka. Selamat siang para uskup yang terhormat. Kami berdua adalah utusan dari Mekah. Kedatangan kami untuk mengabarkan kepada raja tentang suatu hal yang penting. Jika memang hal penting, mengapa kalian tidak langsung saja menghadap raja? Aku bisa mengantarkan kalian. Sebelum menghadap raja, kami ingin meminta dukungan kepada kalian para uskup. Raja akan mendengarkan kami jika kalian berada di pihak kami. Maukah kalian membantu kami? Katakan lebih jelas supaya kami mengerti maksud kalian. Para uskup meminta kepada kedua utusan ini untuk menyampaikan secara detail maksud perkataan mereka. Beberapa waktu lalu telah datang para pelarian kaum kami ke negeri Habasyah. Tentu kalian mengenal mereka, bukan? Para pelarian itu telah memecah belah persatuan dengan keluar dari ajaran nenek moyang kami. Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran di hati para pembesar kaum kami. Amr bin Al-As dan Abdullah bin Robi'ah berusaha sekuat tenaga untuk menghasut para uskup, bahkan menawarkan hadiah mewah. Jadi, kalian ingin agar Raja Najasyi mengusir mereka dari Habasyah? Ya, para pembesar kaum kami tidak ingin kedatangan mereka justru memprovokasi para penduduk dengan ajaran baru yang dibawanya. Jika benar seperti itu, kita harus bertindak secepatnya. Terima kasih banyak wahai para uskup yang terhormat. Pembesar kaum kami menitipkan hadiah ini untuk kalian. Silahkan diterima. Kami pastikan berada di pihak kalian. Amr bin Al-As dan Abdullah bin Robi'ah bersama para uskup mendatangi istana kerajaan. Wahai yang mulia, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Anda. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya dan lari dengan membawa ajaran baru yang sesat ke negeri ini. Para pembesar kaum kami meminta agar Anda bersedia menyerahkan para penyusup ini. Para uskup juga berusaha meyakinkan Raja Najasyi. Perkataan kedua orang ini benar yang mulia. Biarkan perkara ini diselesaikan oleh orang-orang yang berhak mengurusnya di Mekah. Aku akan memutuskan perkara ini setelah mendengar pernyataan dari kedua belah pihak. Mereka juga memiliki hak untuk bicara. Raja Najasyi tidak terburu-buru mengiyakan usulan para uskup. Beliau perlu membuktikan kebenarannya, sebab hal ini terjadi di negerinya. Kemudian raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk memanggil perwakilan dari orang-orang muslim. Katakan kepada para pendatang dari Mekah, aku ingin bertemu mereka di istanaku. Baik, wahai raja. Momen yang ditunggu semua orang akhirnya tiba. Kaum muslim datang dengan membawa juru bicara mereka, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Aku ingin tahu, seperti apakah agama kalian yang sampai membuat kaum kalian terpecah belah? Ja'far menjawab pertanyaan Raja Najasyi dengan penjelasan yang panjang. Wahai raja, dulu kami orang-orang jahiliyah, gemar menyembah berhala, memakan bangkai, memutus silaturahim, menyakiti kaum yang lemah, minum minuman keras, dan melakukan perbuatan buruk lainnya.
Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul dari kalangan kami yang semua kebaikan ada dalam dirinya. Beliau mengajak kami untuk menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan yang hina. Apa barusan yang engkau katakan, wahai Ja'far? Kau telah menghina berhala sesembahan kami. Kami menyembah jiwa yang hidup di dalamnya. Hal itu yang membuat kami dekat kepada Tuhan. Wahai Amr, tidak semua orang berpikir seperti kalian. Engkau tidak berhak memaksa orang lain meyakini apa yang engkau yakini. Lanjutkan penjelasanmu, wahai Ja'far. Kemudian Ja'far mengungkapkan alasan hijrah ke Habasyah kepada Raja Najasyi. Namun sayangnya kaum kami tidak dapat menerima hal itu. Mereka berusaha untuk mengembalikan kami terhadap sesembahan mereka dengan siksaan dan tekanan yang berat. Kalian memang pantas menerimanya. Hal itulah yang membuat Rasul kami, Muhammad SAW, mengirim kami ke negeri Anda. Amr bin Al-Ash berusaha memojokkan Ja'far bin Abi Thalib dengan membandingkan antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa, karena ia tahu bahwa Raja Najasyi adalah penganut agama Nasrani. Wahai Ja'far, dari tadi kau mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Memangnya mukjizat apa yang dia miliki? Apakah dia bisa bicara sewaktu masih bayi? Apakah dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Menyembuhkan orang yang buta? Atau menurunkan makanan dari langit? Wahai Raja, bukankah yang barusan saya katakan itu benar? Ya, engkau benar, wahai Amr. Setiap Rasul memiliki mukjizat untuk membuktikan kerasulannya. Lantas, apa mukjizat dari Rasul kalian, wahai Ja'far? Al-Quran. Apa? Tulisan yang diberikan kepada orang yang bahkan tidak bisa membaca. Itu maksudmu? Raja Najasyi menanggapi perdebatan dengan tenang, tidak seperti Amr bin Al-Ash yang berapi-api. Aku pernah mendengar bahwa Tuhan mengutus seorang Rasul. Tidak peduli dia dapat membaca atau tidak jika Al-Quran memang diturunkan untuknya. Wahai Ja'far, apakah engkau bisa membacakan sedikit dari Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah itu? Ya, aku akan membacakannya di hadapan kalian semua. Kemudian Ja'far membacakan beberapa ayat dari surat Maryam. Tiba-tiba Raja Najasyi menangis terseduh-seduh hingga air mata membasahi jenggotnya. Begitu pula dengan para uskup. Sesungguhnya bacaan ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama. Sama-sama dari Allah. Kemudian Raja Najasyi mengusir kedua orang utusan kaum musyrik dan mengancamnya. Pergilah, demi Allah aku tidak akan menyerahkan pengikut Muhammad kepada kalian. Sial, aku harus datang lagi untuk membuat perhitungan dengan mereka. Sudahlah, jangan engkau lakukan itu, wahai Amr. Kita tidak memiliki perlindungan di sini. Tidak bisa, mereka telah menginjak harga diriku sebagai orang yang paling cerdik di hadapan pemimpin negeri orang asing. Amr bin Al-Ash kembali mendatangi istana Raja Najasyi keesokan harinya. Wahai Raja, sesungguhnya Anda telah melindungi orang yang salah. Mereka telah mengatakan hal yang tidak benar tentang Isa. Apa maksudmu, wahai Amr? Sementara itu di tempat penampungan kaum muslim, Bagaimana kau dapat menjelaskan tentang ini kepada Raja, wahai Ja'far? Aku akan mengatakan sesuai yang Nabi sampaikan kepada kita. Lagi pula, kita tidak memiliki niat buruk tinggal di negeri ini. Jangan khawatir, wahai saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita semua. Raja Najasyi segera memanggil kaum muslim ke istana untuk menanyakan pendapat mereka tentang Isa. Apa yang kalian katakan tentang Isa? Pendapat kami tentang Isa seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu, apa yang dia katakan? Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang suci. Demi Allah, apa yang dikatakannya sesuai dengan keadaan Isa bin Maryam? Sudahkah engkau dengar itu, wahai Amr? Ini terakhir kalinya aku meladeni ucapanmu. Sebaiknya engkau benar-benar kembali ke negeri asalmu. Bawa serta semua hadiah-hadiah itu. Aku tidak membutuhkannya. Dan untuk kalian, aku persilahkan kalian tinggal di Habasyah. Barang siapa yang berani menyakiti kalian akan berurusan denganku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah akhir kisah Raja Najasyi dan umat Islam di Habasyah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, keberanian Ja'far bin Abi Thalib dalam mempertahankan keimanannya patut dijadikan teladan. Kedua,
Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka awali pekerjaan dengan niat yang baik. Dan ketiga, Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran agar manusia selalu berpikir. Wallahu alam bishawab. Pak Guru akan minta kalian untuk menulis alasannya apa yang kalian dapat tentang video sejarah tadi ya. Mulai sekarang kalian tulis apa alasannya yang kalian dapat dalam melihat video pembelajaran tadi. Ada yang mau ditanyakan terkait pada sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Kalau sudah tidak ada, dan kerjakan di rumah, kumpulkan minggu depan ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau nanya, saya akhiri. Sebelum kita akhiri mata pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu semoga barokah bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.